Kalau dalam sisi akademis, gue anggap ijazah Jokowi asli. Kenapa? Nomor satu, lembaga resmi yang mengeluarkan ijazah Jokowi menyatakan benar dia mahasiswanya. Nomor dua, sampai detik ini tidak ada lagi lembaga yang punya otoritas selain kepolisian yang punya ranah penyidikan mengatakan itu juga asli. Sebelum ada yang mampu membuktikan sebaliknya, maka inilah versi kebenaran atau versi objektivitas yang bisa kita dekati secara akademik. Selama 20 tahun, Pak Jokowi itu kan ikut pemilu ya, pilkada, pilgub, juga pilpres mas. Dan daftar pakai ijazah dong. Apa iya Pak Jokowi dari awal sudah mengelabui UGM? Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, tapi ini mengakhiri polemik laporan TPU. Untuk laporannya Pak Jokowi kan masih berjalan. Artinya tersanjung versi ijazah palsu Joko Widodo masih akan terus. Lanjut lagi. Makanya di situ gue lihat, oh jangan-jangan memang ini isu yang dijaga untuk jangan redup karena kedua belah pihak menikmati alur permainannya. Kenapa sih orang-orang sebagian begitu yakin kalau Pak Jokowi itu nggak pernah kuliah di UGM atau nggak lulus dari UGM? Kalau Anies Baswedan sebagai lulusan UGM, ada yang mengisukan beliau itu nggak lulus dari S1 UGM. Gue nggak percaya. Itu mas, ada persepsi asosiasi mas. Oh iya. Pak Jokowi kan, sorry itu sih Pak Jokowi, dianggapnya pelongo-pelongo kan. Orang sebagian mungkin, ini kayak gini lulus sarjana nggak sih orang? Gua ingat baca berita Roy Suryo itu katanya pertama kali itu ragu Pak Jokowi lulus dari UGM gara-gara melihat Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD canda. Pak, saya kan lulus UGM juga kata Pak Mahfud ya. Saya lulus dengan IPK 3,8. Pak Jokowi nimpalin bercanda. Kalau saya IPK kurang dari 2 lulus juga tuh. Kalau gue kan sempat mencermati itu mulainya dari Rismon itu mas. Awalnya itu beliau mempersoalkan cover skripsi Pak Jokowi pakai font Times New Roman. Pengamatan dia tahun segitu, tahun 85 kan itu Pak Jokowi lulus, itu belum umum dipakai. Tapi jangan lupa namanya alat cetak, tahun segitu udah ada Apple, Laser Writer, ada Epson Roman, dan itu di kota-kota besar kayak Jogja, mestinya ada juga. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Kita melaksanakan uji banding. Yang diuji adalah semua ijazah asli. Baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau Pak Jokowi, hasilnya identik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Oke, baik sahabat sekalian, hari ini Ngutik akan mengulik isu-isu yang yang ringan-ringan aja kali ya, karena akhirnya Ngutik Ngulik Politik akan membahas mengenai polemik ijazah dari mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo, yang polemiknya ini tuh nggak berhenti dibahas begitu. Padahal Bareskrim Polri aja sudah merilis bahwa ijazah tersebut otentik, dalam bahasa lain asli katanya. Nah, untuk membahas atau mengulik isu tersebut sudah hadir nih di studio Ngutik, yaitu dua teman diskusi saya, ada Mas Aap dan juga Mas Icang. Halo Mas Aap dan Mas Icang. Halo, Neng Dea. Mas Icang, kita punya meja baru. Dan juga ini ada Ngutik juga nih. Ada Ngutik juga dan juga pembahasan baru ya. Pembahasan baru. Iya, pembahasan barunya yang ringan-ringan aja nih ini Mas. Akhirnya aja. Yes. Akhirnya. Setelah berapa purnama? Berapa purnama dan berat-berat. Iya, bahas yang berat-berat. Kita coba menahan diri untuk tidak membahas ini gitu ya. Dan akhirnya kita juga harus
turut terlibat untuk membahasnya. Hal yang agak receh ya. Iya, oke. Kalau Meskipun kata Mas, trivial tapi kan Iya. ya kita diskusikan lah karena ini yang sekarang menjadi diskursus paling hebat melibatkan lembaga negara dan juga halayak umum. Ya Iya. patut kita cermati sebagai sebuah situasi dan fenomena politik di Indonesia. Iya, kalau tadi kan Mas Al bilang isu ini tuh melibatkan aparat negara dan juga halayak umum, juga melibatkan orang nomor satu yang pernah menjadi orang nomor satu gitu kan. Makanya mungkin ini kasusnya juga isunya juga terus bergulir aja ya. Tapi Dan mungkin melibatkan universitas salah satu Nah, yang betul, paling betul. Bagus di Indonesia, Universitas Gajah Mada. Iya, betul banget tuh. Nah, isu ini tuh sebenarnya bergulirnya tuh nggak sekarang-sekarang aja kan Mas ya, gitu, dari beberapa tahun yang lalu banget. Tapi kemudian nih yang saya pengen tahu analisis langsung Mas Icang nih ya. Apa? Nah, itu ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu Mas? Bentar yang dia Iya. sebelum kesana ya. Iya. Pas kita mau bahas ini, gue tuh langsung inget satu sinetron. Wus. Judulnya Tersanjung. Tahu. Dia mungkin masih kecil. Iya, Cang, iya. itu sinetron, gua masih kelas 2 SMA. Ya. Kalau nggak salah tahun 98-an itu. Fenomenal itu, fenomenal. Ada topinya, 97, 98. bajunya. Iya, yang gue inget itu tokoh utamanya. Aduh. Siapa coba masih inget nggak? Ari Wibowo, Ceweknya? Lulu Tobing. Saat itu saya ingat gua ya, Neng Tia juga. Sinetron itu salah satu yang paling panjang yang pernah ada. Ya. Sekarang mungkin udah ada yang lebih panjang ya, kayak Cinta Fitri segala macam. Ikatan cinta. Betul. Itu sama dengan kasus jasa Jokowi ini. Oh iya. Nggak kelar-kelar, nggak habis-habis. Pertanyaannya adalah apakah sinetron yang panjang itu paling bagus ceritanya? Belum tentu. Iya, kadang-kadang malah ceritanya seolah-olah diada-adakan, gitu, dicari-cari gitu, Jam. Makanya apakah aktingnya paling oke? Belum tentu. Tentu juga. Makanya di sini kalau gua Mas, dia menduga ya, jangan-jangan semua pemain yang terlibat, baik pihak Pak Jokowi maupun yang mempersoalkan, sama-sama menikmati peran ini, Mas. Baik yang protagonis maupun yang antagonis. Persis. Dua-duanya akan menerima manfaat dari polemik yang panjang atau sinetron yang panjang ini. Karena kan secara substansi, sorry to say Mas, ini nggak terlalu penting. Kenapa lo punya kesimpulan nggak terlalu penting, Cang? Ini melibatkan lembaga-lembaga negara penting loh, Cang. Tapi kan masih banyak, Mas, hal-hal objektif yang bisa dikritik dari seorang Joko Widodo. Segi kebijakan, polisi selama 10 tahun. Tapi ini kita ngomongin ijazah yang sudah bertahun-tahun dibahas, ya kan? Dan akhirnya kemarin sempat diuji lapor ya, Baris Krim Polri. Kita kan otentik kan. Tapi kan kita tahu, nggak semua orang udah puas dengan betul. Kemarin Polri mengumumkan itu. Hasilnya tidak menghasilkan kepuasan publik dari apa yang disimpulkan oleh Baris Krim ya. Bahkan Roy Suryo pun malahan kalau gitu kita ke pengadilan aja katanya gitu kan. Nggak selesai di situ. Masih mau dilanjutkan lah gitu ya. Makanya tapi kan kalau saya gitu ya Neng Tia ya, lebih mengulik dari common sense aja dulu. Jadi nalar wajar kita aja gitu ya dari awal misalnya. Selama 20 tahun Pak Jokowi itu kan ikut pemilu ya, pilkada, pilgub, juga pilpres Mas. 2005 loh itu maju Wali Kota Solo. Itu kan sudah 20 tahun dan daftar pakai ijazah dong pasti dong. Betul. Apa iya Pak Jokowi dari awal sudah mengelabui UGM? Karena kalau saya Mas ya, Neng Tia, kalau mau malsuin ijazah, kira-kira saya lebih milih kampus abal-abal atau UGM? Abal-abal. Nggak mungkin. Biar nggak mudah untuk deteksi. Ya kan UGM gitu, dia reputable sekali. Masa iya dia mau gitu? 2005, Jokowi belum siapa-siapa gitu kan. Yang kedua, teman-teman Pak Jokowi yang ikut wisuda bareng, satu angkatan, mungkin juga senior. Tapi ada nggak sih teman-teman Pak Jokowi itu yang berada di sisi yang mempersoalkan ijazah palsu ini?
Kalau dari segi personal saya belum lihat, gue belum lihat Mas. Tapi kasarnya kan kita ini aja ya, andai-andai aja. Nggak semua teman sekampus Pak Jokowi itu suka sama Pak Jokowi. Sejalan dengan politiknya juga. Kok gue belum lihat satu pun itu ya, yang ikut wisuda bareng, satu kelas bareng, bilang itu Jokowi itu sebenarnya nggak lulus DO gitu loh. Oh Nggak ada, Mas. iya. Kedua itu. Yang terakhir adalah Logis. iya kan? Satu yang pertama itu 20 tahun itu nggak pernah dipermasalahkan. Dan jangan lupa pula tahun 2012 Pak Jokowi sama Ahok ya maju Pilgub DKI. Betul. Lawannya adalah Foke dan Oh iya, wakilnya itu orang siapa penting itu? loh. Pak Nahrawi Ramli. Beliau Betul. siapa Mas? Background beliau itu adalah intelijen. Jen Bin. Namanya lawan politik, dia pasti akan semua celah akan dicari sampai ke lubang tikus, lubang semut sekalipun. Betul. Ini nggak ada di situ isu ijazah palsu Mas, gitu loh. Jadi kalau sementara ini ya, gue Skeptis terkait? bahwa orang-orang yang menyatakan itu palsu, Pak Jokowi itu kan baru nunjukin kemarin ya ijazah aslinya. Oh iya, yang dibawa ke Ya. Bareskrim ya? Pertama kali secara publik ditunjukkan, ya kan? Itu baru berapa hari yang lalu kan kalau nggak salah ya? Iya, Belum 2 minggu lah ya. Belum. Jadi selama ini orang-orang yang persoalan itu komentarin jasa yang mana Mas? Yang mana ya berarti? Ya kan? Oh mungkin kalau kita lihat ya, sebetulnya kan yang dipersoalkan oleh orang-orang ini kan menganalisis dengan error apa tuh ELA itu yang sering dikemukakan oleh Roy Suryo itu bahwa dengan analisis itu terkait dengan ijazah yang diunggah oleh salah satu politisi PSI. Berarti apakah itu memang benar ijazahnya Pak itu Jokowi? kan, jangan-jangan itu sebuah pancingan. Kita nggak Untuk tahu. apa? Ya untuk dibikin heboh Mas. Nah, akhirnya kan kita nebak-nebak bawang manggis nih. Ya kan? Jangan lupa pula Mas, ya sorry to say ya, itu isu yang cuman bisa diperpanjang oleh orang-orang yang gabut Mas. Maksud lo gabut apa nih, Cang? Ya orang-orang sehari-harinya itu mungkin nggak ada hal yang produktif dikerjakan gitu loh. Bisa bertahun-tahun kok gitu ya. Kalau orang ini mungkin jabat sebagai apa, dapat jabatan apapun lah ya, atau dia sibuk secara produktif apapun, kayaknya nggak sempet gitu loh. Oke, tapi kalau Neng Tia nih Mas Aab dan juga Mas Icang ya mungkin lebih ke condong begini sih ke sikapnya Pak Jokowi gitu loh saat ijazah ini tuh muncul ke permukaan gitu. Kenapa nggak dari awal aja sih Pak Jokowi itu kayak mau memberikan informasi sama publik bahwa ya udah ijazah saya ini asli gitu. Nah Pak Jokowi ini saat ijazahnya muncul aja kayak menahan untuk ya udah biarin aja dulu gitu nih sih berkembang sampai mana nih kayak gitu sih Mas. Itu Gimana? menurut lo kenapa, Cang? Apa jangan-jangan disengaja? Nah, atau ini ranjau yang dipasang? Aduh. Nah, gimana deh, Mas Aab? Iya, Langsung bolanya dilempar ke gua nih. Kalau gua melihatnya kayak begini, Jang, kan lo tadi udah bilang ya, sebetulnya Pak Jokowi ini dalam konteks mengarungi rute elektoral itu rutenya panjang kan? Mulai dari wali kota Solo tahun berapa? 2005 ya. Ini gue sampai bikin ininya, Jang. Kronologi persoalan dari isu ijazah Pak Jokowi palsu ini. Gue bikin kronologisnya. Memang rutenya panjang ya. Tapi ketika lo sebut sejak 2005 sampai kontestasi gubernur DKI itu belum menyeruak ke permukaan. Pak Jokowi waktu itu memang sudah banyak mendapatkan serangan, tapi lebih kepada unsur sara, kemudian unsur latar belakang, unsur ideologi, kemudian lebih banyak gaya kepemimpinan yang populis, lebih ke oportunistik kalau kita bahas kemarin ya gitu. Itu yang lebih banyak dipersoalkan terkait Pak Jokowi gitu. Nah, setelah gue telusuri, ini kapan ya polemik ijazah ini mulai muncul? Ternyata jelang Pilpres 2019. Nah, di sektor itu ijazah ini mulai muncul tuh. Nah, tapi 2018 itu sampai jelang Pilpres itu polemiknya masih di dunia maya, Jang. Masih lebih banyak di Twitter waktu itu ya. Yang kemudian ini diamplifikasi melalui akun-akun anonim gitu. Ya kan? Nah, biar gua nggak lupa, gua sempet 2018 itu tipping point-nya itu narasinya itu bukan alumni UGM.
itu mulai disebar oleh akun-akun anonim tuh. Tapi itu belum mempermasalahkan soal ijazahnya Mas ya? Sudah. Oh, udah mulai. Dia bukan alumni GM itu membicarakan mempersoalkan ijazah. Tapi waktu itu tidak begitu mendapatkan tanggapan yang cukup serius gitu. Walaupun ini dalam isu-isu kampanye sudah mulai menyeruak. Nah, baru kemudian nih tipping point yang kemudian ini mencuat total sebagai polemik yang sudah bergeser dari ranah opini publik ke ranah hukum itu sejak penulis buku Jokowi Undercover. Siapa namanya? Bambang Trimulyono. Bambang Trimulyono. Namanya sama pula Mulyono. Nah, sejak Bambang Trimulyono ini menggugat wartawan wawasan di Semarang kalau nggak salah ya, itu menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada sekitar akhir Mei gitu. 2022 ya. Iya, pokoknya di rentang Mei itu akhirnya polemik ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu ini masuk ke ranah hukum tuh. Ketika waktu itu yang dipersoalan bukan ijazah UGM murni, bahkan ijazah SD, SMP, ijazah sekolah SD, SMP, SMA itu dipertanyakan semua itu tentang keasliannya. Nah, secara kronologis ya, jadi sampai menghadapi Pilpres 2019 sebetulnya nihil sekali serangan terhadap Pak Jokowi ini terkait ijazah palsu. Nah, baru kemudian tahun 2022 kan Mei tadi ya. Nah, di Oktober gugatan Tri itu ditolak pengadilan. Waktu itu alasannya karena pengadilan menganggap gugatan itu cukup kabur dan tidak layak untuk disidangkan. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, kalau ini istilah bahasa Belanda itu NO gitu. Gua bukan ahli hukum jadi gua nggak bisa melafalkan secara fasih. Ya, ditolak lah. Ya pokoknya ditolak lah gitu ya. Nah, baru kemudian di Januari 2023, ini gue ambil tipping pointnya aja lah. 2023 Januari Maret itu isu ini bertahan hanya di medsos tuh, masih terus berpolemik sampai akhirnya Pak Jokowi bereaksi. Nah, gue catat reaksi pertama Joko Widodo terkait tuduhan ijazah palsu ini April 2023. 23 ya? Iya, 2023. Berarti masih presiden waktu itu ya? Berarti masih presiden. Nah, waktu itu Bareskrim kemudian bergerak, sudah memanggil banyak saksi-saksi untuk diambil keterangannya, dan dalam waktu bersamaan kemudian juga kalau nggak salah ada polemik yang nggak gue catat dalam kronologis ini, itu tadi siapa namanya yang menggugat di PN, Bambang Tri itu akhirnya juga menambah drama ini makin seru gitu, ibarat sinetron, ketika kemudian Bambang Tri yang bicara dalam podcastnya siapa? Nusugi ya? Iya. Gus Nur ya. Gus Nur. Gus Nur. Itu akhirnya kemudian dilaporkan oleh ujaran kebencian, speech dan sara kalau nggak salah ya. Betul. Berapa? Gue lupa masa hukuman yang harus dijalani. Itu 3 tahun kalau nggak salah. Nah, untuk yang Bambang Tri ya? Bambang Tri. Tapi kalau nggak salah 2 kali deh, Jang. 2 kali, Mas. Jadi kalau nggak salah nih ya, gue inget-inget ya. Pertama kali itu ujaran kebencian Bambang Tri, karena nyebut Jokowi anak net, net gila. Iya, gitu kan. Terus etnis juga kan. Itu 3 tahun. Setelah itu dianggap menyebarkan informasi bohong. Kena lagi Mas, vonis 6 tahun. Total berarti 9 tahun. 9 tahun ya? Tapi udah bebas ya sekarang ya? Bersyarat bebas. Oh, bersyarat bebas. Nah, kalau Gus Nur? Gus Nur tuh baru April kemarin bebas kalau nggak salah, Mas. April ya, April kemarin berarti? Bulan lalu. Iya. Nah, itu drama di sektor yang lain. Nah, tipping point gua, Pak Jokowi sebetulnya baru bereaksi setelah dipersoalkan 2018. Itu kalau kita hitung sampai sekarang 2025 berapa tahun tuh sudah berjalan tuh? 7 tahun. Udah hampir 7 tahun loh. Ya udah kayak tersanjung 7 tahun. Iya kan? Iya kan? Nah, cuma Jang ya, waktu itu karena memang belum sampai ke ranah persidangan gitu ya, masih dipanggil-panggil, akhirnya laporan Pak Jokowi ini masih mengendap ya. Nah, di Oktober itu ketika Pak Jokowi melapor, ada pemanggilan-pemanggilan,
itu TPUA apa ya? TPUA itu tim pembela ulama dan aksi ya. Yang waktu itu kalau nggak salah dimotori oleh Bang Egy Sujana ya. Nah, itu melaporkan balik adanya proses kriminalisasi terhadap orang-orang yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini. Nah, cuma dalam dalam prosesnya Februari 2024 itu, Cang, Bareskrim Polri itu sudah sempat menghentikan laporan TPUA. Tapi waktu itu alasannya polisi menyatakan tidak cukup bukti untuk melanjutkan kasus terhadap Pak Jokowi gitu. Akhirnya ini sebetulnya secara formal sudah mengakhiri mengakhiri polemik itu. Pertanyaan adalah itu bahannya dari mana dia bilang itu palsu itu loh. Nah, cuma ini kan lo tadi ending yang diharapkan belum memuaskan kan? Bisa jadi. Iya kan? Iya. Nah, di situ persoalan kemudian masih dilanjutkan dan akhirnya Pak Jokowi kembali membawa yang tadi lo bilang ijazah aslinya ke Bareskrim dalam rangka menindaklanjuti laporan pada April 2025 kemarin. Lapor itu ya. Iya, yang kalau yang beredar di informasi kita 5 orang itu yang dilaporin oleh Pak Jokowi. Meskipun Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan laporannya belum menentukan nama gitu kan. Nah, di situ ditambah lagi drama ini sepertinya tidak akan dalam waktu dekat berakhir karena Bareskrim Polri kembali menyatakan bahwa pihak kepolisian menghentikan penyelidikan terkait laporan TPUA karena Bareskrim menyatakan ijazah Pak Jokowi asli dan tidak ditemukan unsur pidana. Nah, loh. Ini gimana? Tapi ini mengakhiri polemik yang terjadi di laporan TPUA. Tapi untuk laporannya Pak Jokowi kan masih berjalan. Makanya. Nah, artinya tersanjung versi ijazah palsu Joko Widodo masih akan terus lanjut lagi. Ingat gak waktu tersanjung itu akan diganti sinetron baru Mas Tersayang. Oh, Tersayang. Tersayang ini yang aktornya itu siapa ya waktu itu ya? Anjasmara sama Jihan Fahira. Sequelnya gitu. Sequel baru. Nah, kalau seandainya sequel baru ini setelah menurut lo nih ya, atau mungkin lo Neng, setelah Bareskrim Polri sudah melakukan uji laboratorium ya, apa istilahnya lab for forensik ya, bahwa menyatakan ijazah Pak Jokowi identik dengan dan sangat detail itu ya. Iya. Gue baca membandingkan dengan ijazah seangkatannya, betul, dengan angkatan yang sama dari segi kertasnya, alat cetak capnya, tanda tangan, tinta yang dipakai, iya, sama rektornya juga itu identik dengan lain juga. Kalau sudah kondisinya kayak begini, sekarang narasinya itu masih belum cukup untuk meyakinkan orang-orang yang selalu mempersoalkan ini. Akan ada sequel baru nih, Cang. Karena sekarang, selama ini yang masih dipersoalkan adalah uji laboratorium forensik. Yeah. Sekarang itu sudah dilakukan oleh Polri. Dan sudah dipublikasikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Yeah. Nah, sekarang menurut lu, ini akan berimplikasi pada fase babak baru apa terkait? Ini tadi kan lo ini ya nunjukin kronologisnya lumayan lengkap tuh dari Pilpres awal 2019 kan. Kalau gue kan sempat mencermati tahun ini itu mulainya dari mana ribut-ribut lagi. Ya itu Mas, seingat gue itu dari Rismon itu Mas. Oh, yang ahli menyatakan diri sebagai ahli forensik digital itulah. Iya. Kan gue baru dengar namanya juga kan. Kalau nggak salah awalnya itu beliau mempersoalkan cover skripsi Pak Jokowi pakai font Times New Roman. Oh iya. Yang dia pengamatan dia tahun segitu tahun 85 kan itu Pak Jokowi lulus itu belum umum dipakai. Padahal kalau kita cek lagi Mas ya, namanya Times New Roman itu font dipakai di print bukan digital dari tahun 1930-an. 1930
1932 atau 31 itu pertama kali secara publik dipakai oleh koran The Times Inggris. Selanjutnya dipakai di digital. Itu kan yang sempat hemat dia dikeluarkan adalah tahun segitu tuh Word belum ada. Tapi jangan lupa namanya alat cetak. Tahun segitu udah ada Apple Laser Writer. Ada Epson Roman, itu udah ada mas, namanya Epson Roman. Dan itu di kota-kota besar kayak Jogja, mestinya ada juga gitu loh. Jadi jangan-jangan Rismond ini mungkin waktu itu, mungkin dia kan kelahiran 70-an akhir. Itu masih SD kali tahun segitu ya, mungkin belum tahu gitu loh. 87 itu gue juga baru usia 6 tahun, Jang. 85 kalau nggak salah kan itu ininya kan. Lahir. Makanya di situ gue lihat, oh jangan-jangan memang ini isu yang dijaga untuk jangan redup, karena kedua belah pihak menikmati alur permainannya, baik itu pihak Pak Jokowi dan kawan-kawan, dan kawan-kawan, karena apa Mas? Ini sebuah etalase Mas. Iya, dan lu tadi bilang dua-duanya dalam posisi gabut gitu. Itu dia. Apalagi beberapa orang mungkin yang nggak pernah kita dengar namanya, tahu-tahu muncul ke permukaan, jadi terkenal, itu kan racun ya, namanya fame ya, popularitas itu kan. Betul. Dia menikmati peran itu, tapi jangan lupa ini ada implikasi hukumnya gitu loh. Jangan sampai main-main, tapi backfire ke mereka sendiri. Karena gue pun juga sebenarnya nggak pengen melihat lah Mas, gara-gara isu sepele ini, jadi berakhir di bui gitu loh. Iya. Sudah ada 2 orang gitu kan. Justru itu. Tapi yang menarik ya, tapi yang menarik nih, gue mencermati Jang ya, menarik juga isu terkait tuduhan ijazah Pak Jokowi ini yang disebut palsu, terkait orang-orang yang mempersoalkan Jang. Kalau gue lihat ini, siapa mereka Mas menurut lo Mas? Nah justru itu, kok kuantitasnya tidak bertambah-tambah ya? Maksudnya orangnya itu ya? aja. Iya, bahkan gini ya Mas, mungkin kalau misalnya dari pandangan yang Kia gitu kan, ini kan udah berlangsung sekitar tadi Masalah bilang apa 7 tahun 7 tahun, ya, 7 tahun. 7 tahun. Terus dipersoalkan juga rasanya kayak elit, politik, kemudian juga kayak institusi besar juga rasanya tidak melibatkan diri di polemik ini gitu loh Mas. Justru itu pertanyaan dasar gua nih. Media besar yang investigatif kayak Tempo pernah nggak ngulasin? Nah, pertanyaan gue, ini ya, lo kan sudah nyebut Tempo nih. Kita nih nggak bersemangat kalau nyebut Tempo. Tempo ini kan kalau kita lihat frame-nya dalam beberapa tahun, mungkin beberapa tahun ya terakhir ya. Itu kalau mengkritisi Pak Jokowi itu kan tajam sekali ya. Sempat hidungnya dibikin panjang. Kemudian pertanyaan seriusnya, kenapa kalau memang ini benar-benar bisa diamplifikasi dengan data empirik yang faktual, mestinya kan ini menjadi makanan empuk Tempo untuk terus menghajar Pak Jokowi kan? Betul. Tapi sejauh ini, menurut pembacaan lo untuk Tempo, pernah nggak angkat masalah ini? Gue nggak ingat ada pembahasan khusus. Dan sesimpel gini ya, if I were Tempo ya, kalau gue itu Tempo, gue akan samperin UGM, nanya ada nggak catatan dia Jokowi udah lulus, selesai. Tapi kan jangan-jangan ini ada isu yang lebih ini lagi Mas ya, mendasar lagi. Apa itu? Menurut gue sih isu distrust kepada institusi Mas. Nah, kalau itu kan bacaan yang lebih jauh Jang ya. Tapi kita sebelum membahas itu, kita balik lagi dulu ke orang-orang yang mempersoalkan. Oh iya, tadi kan lo belum bedah tuh siapa orang-orang. Nah, ya siapa orang-orangnya. Nah, pertanyaan kan orangnya itu aja. Pertanyaan gue itu cuma, kenapa nggak bertambah ya? Semestinya bagi mereka yang misalnya temannya Pak Jokowi seangkatan, kan mungkin ada tuh yang akan memiliki rasa sentimen pribadi, emosional misalnya, yang mungkin juga bisa bergabung. Harusnya speak up dong. Kemudian institusi-institusi besar semestinya juga kayak misalnya majalah investigatif, kan ini makanan yang sangat empuk dan renyah untuk bisa dikonsumsi publik. Dan ini rating pasti naik. Pasti. Nah, kenapa nggak dilakukan? Yang ketiga, kok nggak bertambah juga seperti misalnya PDIP yang sudah menarasikan Jokowi sebagai pengkhianat? Kok nggak juga mau terlibat secara langsung? Hanya Bu Mega yang mengatakan ya, Mbok ya, ijazahnya ditunjukkan aja gitu. Dia gergetan, metron ini gitu kan. Akhirnya aja lah gitu. Sama iya, saya juga awalnya gitu sih Mas, kayak gemes juga. Udah kalau misalnya memang asli tunjukin aja gitu. Di situ pertanyaannya terkait gua iris dengan asli dan palsunya, Jang.
Kalau seandainya memang sekelas yang lo ceritakan tadi, wakil gubernur yang pernah berkompetisi itu punya latar belakang oke, PDIP kurang apa, hanya mempersoalkan Bu Mega, yang tunjukinlah aslinya. Kemudian majalah yang punya katanya reputasi jejaring investigatif yang luar biasa juga tidak menghadirkan ini dan kemudian menyimpulkan atau tertarik untuk mendalami ini secara lebih jauh. Karena gue memang melihat orang-orang yang mempersoalkan ini hanya mereka yang kalau gue konsepsikan itu sebagai oposisi marginal lah gitu. Marginal berarti yang terpinggirkan dong. Yang terpinggirkan, Jang. Kenapa? Coba ya, orang-orang yang persoalan kita identifikasi, sosok seperti Roy Suryo ini kan dulu orang yang pernah mengenyam dunia kekuasaan, pernah jadi menporanya era Pak SBY, kemudian pernah banyak terlibat dalam keputusan-keputusan penting kekuasaan, dan akhirnya sampai detik ini belum ada wadah baru. Kemudian ada nama kayak Pak Said Didu, kemudian ada sahabat Dr. Tifa, Rismon, kemudian Bambang Tri Mulyono. Ini kan memang punya sejarah yang kemudian sebetulnya dulu pernah bisa mendapatkan akses kekuasaan dan sekarang sudah tidak lagi. Saya memakai istilah oposisi marginal bukan dalam makna peyoratif, karena mereka-mereka ini saat ini sudah tidak memiliki lagi akses untuk terlibat langsung dalam kebijakan penuh dalam konteks pemerintahan dalam arti luas. Nggak terserap oleh istana. Nggak terserap oleh istana. Dan purnawirawan kemarin juga yang sedikit mempersoalkan dan hampir terjebak dalam polemik ini sebelum Pak Prabowo kemudian mengajak diskusi secara lebih jauh, juga hampir loh terperangkap di sektor itu, Jang. Nah, gue melihat kenapa kemudian orang-orang yang mempersoalkan ini tidak mendapatkan dukungan yang bertambah, karena sebetulnya mungkin orang-orang ini juga udah tahu nggak ada ujungnya ini. Lah kalau memang asli ini kan mudah. Bahkan Pak Susno Duaji juga udah pernah ngomong loh. Udah pernah komentar dia? Iya, udah pernah ngomong. Ini masalah mudah. Institusinya masih ada, lembaganya masih ada, temen-temennya masih ada. Ini menyelidiki persoalan ini paling gampang dan mudah. Ijazahnya bisa diambil dari orang yang saat ini juga masih hidup. Kemudian ini kan langkah investigasi yang cukup sederhana gitu. Nah, jika kemudian Polri sudah mengatakan ini asli dan masih dipersoalkan, jadi ini bukan lagi persoalan asli atau palsunya ijazah Jokowi. Tapi kalau gua secara lebih jauh, ini sudah persoalan terkait luka atau goresan dalam terkait yang kemudian harus mereka rasakan menjadi oposisi marginal. Berarti personal dong jatuhnya, Mas. Itu yang menurut gua sedang terjadi. Apa alasan dan indikator kuatnya? Tidak ada yang mendukung lembaga besar, media besar, tokoh-tokoh institusi besar, tokoh-tokoh besar untuk turut terlibat lebih jauh dalam sektor pembahasan ini loh. Dan ini 7 tahun diulang-ulang. Baik yang mempersoalkan dan yang dipersoalkan sangat menikmati peran, Mas. Lagi-lagi ini soal exposure ya. Lampu sorot ke pihak-pihak, termasuk dari Pak Jokowi kan ya. Nah, ya dia kan ex presiden. Sampai hari ini apa, Mas, jabatan publik dia? Apa ya? Ada Dewan Pengarah dan Antara ada. Satu doang, Mas. Tapi Danantara pun itu sebetulnya itu kan alasan Roy Suryo untuk terus mengkritisi Pak Jokowi kan. Padahal kalau kita lihat, tapi gue belum tahu secara pasti, nanti gue minta dikoreksi, cross check ulang ya, bahwa dalam Undang-Undang BUMN kan untuk penyelenggara BUMN sekarang tidak masuk dalam konteks penyelenggara negara. Oh iya, ya kan? Baru itu ya BUMN. Undang-undang yang baru disahkan tahun 2005, tahun ini juga, gue lupa bulannya apa itu. Jadi sebetulnya Pak Jokowi kan secara publik sudah nggak punya jabatan ya, sudah nggak punya jabatan resmi dan ini masih terus-menerus dipersoalkan. Nah, yang menjadi pertanyaan serius ini sebetulnya tujuan akhirnya apa? Lagi-lagi simplifikasi gua, Cang, agar
sinetron ini terus mendapatkan babak baru dan eksposur terhadap pihak yang mempersoalkan yang dipersoalkan persis terus berjalan. Terkonfirmasi dirilis indikator, Mas. Oh iya, ada surveinya ya. Sempat ngebahas kinerja dan trust ke lembaga publik, tapi sempat menukil juga tentang polemik ini. Seingat gua, pas ditanya responden itu, yang mengaku mengetahui isu ini 75%. Banyak, Cang. Berarti ini memang tontonan yang sangat menarik ini. 3/4 penduduk warga Indonesia itu mengaku tahu isu ini. Yang percaya kalau itu ijazah asli 69%. 70% lah. 70% itu ya. Yang percaya itu palsu itu sekitar 19%. Ya 20% lah. 20%. Yang nggak tahu, nggak jawab atau nggak peduli 1%. 10%. 10%. Itu buat sebenarnya 10% itu, Mas. Oh iya, lo masuk di antaranya. Jadi kalau kita analogikan satuan gimana? Dari 10 orang, ya kan, warga Indonesia, 7 orang itu tahu. Dari 7 tahu itu, yang percaya itu 69%, 7. Yang percaya itu palsu 2 orang, yang 1 orang itu nggak peduli, itu gua sebenarnya. Tapi kita harus bahas ya nggak apa-apa, itu jadi diskusi publik kan, it's okay gitu kan. Iya. Sebetulnya kita juga dari awal kan nggak cukup ini ya Neng ya untuk membahas ini karena ini isu trivial betul gitu, trivial receh gitu ya. Remeh. Ini kan kita semua udah tahu endingnya bahwa sekelas reputasi UGM nggak mungkin dipertaruhkan. Dan sampai detik ini, secara formal UGM telah memverifikasi. Bareskrim Polri sudah menyatakan itu asli. Pengadilan Negeri juga sudah mengatakan ini selalu digugat. Dalam gugatan-gugatan juga menyatakan tidak layak untuk disidangkan. Nah, kondisi-kondisi macam ini kan babak barunya ternyata masih akan terus berjalan ini. Masih ada upaya-upaya yang melalui analisis yang seolah-olah ilmiah dalam tanda kutip. Gue bilang aja seolah-olah ilmiah karena apa yang mereka lakukan belum sepenuhnya mewadahi indikator-indikator terkait proses ilmiah yang dilakukan. Betul, gitu. Apalagi kan orang sudah mungkin terlanjur ya mengenal Roy Suryo sebagai pakar telematika. Itu kan gue inget Mas ya, dari zaman dulu Neng Tia era Kaskus tahun 2005, 6, 7-an itu sudah banyak yang menggugat itu sebetulnya. Bahwa beliau ini kan sebetulnya mengklaim saja bahwa dia seorang pakar telematika. Nama-nama lain kan sudah disebut ya, harusnya bukan dia kalau dibilang pakar. Terlebih kan belakangan jadi politisi ya kan. Jadi menurut gue sih ini juga ada ini Mas, isu atau fenomena matinya kepakaran itu Mas, the death of expertise ya. Iya. Bahwa dengan saluran media yang sekarang semua orang punya platform, orang yang mampu menerasikan secara renyah apapun itu, dia nggak pakar. Seringnya orang yang pakar beneran itu nggak banyak ngomong. Kenapa itu bisa terjadi? Tadi lo sempat cerita sih ke gue tentang kita minim literasi itu. Apakah ada hubungannya, Cang? Ya menurut gue sih sangat ada hubungannya ya. Kita berkali-kali itu, kalau gue perhatiin dari zaman dulu ya, Indonesia itu sering mengalami lompat katak, frog leap, apa itu? dalam adopsi teknologi. Misalnya kita itu secara umum ya, secara umum keluarga Indonesia nggak banyak yang punya piringan hitam untuk nyetel musik. Tahu-tahu lompat ke kaset atau CD kan? Dan sekarang lompat ke streaming. Lalu secara umum juga keluarga Indonesia, warga biasa, umum, bukan yang tertentu, tidak memakai kredit card atau debit card, sekarang pakai QRIS. Lompat langsung ya. Berarti memang ya secara literasi kita tidak betul-betul tidak kokoh Mas. Iya, tidak kokoh karena tidak setapak demi setapak ya. Rututannya ada yang missing link ya. Benar. Kita langsung istilah lo jadi teori ini disebut sebagai lompat katak. Dan sama dengan literasi atau baca tulis. Gue bayangin Mas ya, di sebuah keluarga yang mungkin ekonominya lemah, rumahnya sempit, anaknya 3 atau 4, itu gimana? Satu, dia mungkin nggak punya akses baca yang memadai. Kedua, namanya membaca itu Mas, menurut gua kegiatan yang solitary. Kenapa?
harus sendirian Mas, harus khusyuk. Kalau rumahnya itu nggak memadai dan nggak kondusif, gimana mau baca dengan cermat gitu loh. Iya. Lo lihat ya rumah-rumah orang kaya Mas, dia punya ruang baca sendiri kan. Oh iya betul. Pustakaan mini segala macem. Iya, jadi ruang kontemplatifnya jauh lebih Ada memadai. perenungan terhadap teks, ada pencernaan yang mendalam. Itu lompat sekarang buka TikTok Mas. Kemarin di survei indikator itu ada bagian yang ini Mas nanya ke publik dari media mana dapat informasi politik. Pertama televisi Mas, 48%. Iya. Gua tebak Apa? TikTok sekarang. TikTok. Kedua TikTok udah. Twitter yang paling berisik, yang katanya paling orang-orang pinter, cuma 6% Mas. Twitter ya? Twitter. Iya. Karena memang ini sih media mainstream, media sosial maksudnya, media sosial yang lagi banyak emang jadi digandrungi banget nih emang TikTok. TikTok ya? Emang TikTok. X itu rasanya udah lewat. segelintir orang ini aja. Mas, ini baru-baru aja ya Mark Zuckerberg, founder dari Meta atau Facebook itu udah bilang era media sosial udah berakhir Mas. Kenapa? Ingat nggak dulu kita ngapain di media sosial? Berbagi keintiman. Iya. Sekarang medsos udah jadi media biasa aja. Isinya promo, isinya iklan, isinya para pundit yang menyebar ideologinya. Puncak medsos itu menurut gua ada di aplikasi namanya PEV tahun 2012. Iya. Followersnya terbatas, cuman berapa ratus orang. Orang yang kita kenal di timeline sekarang semua bisa muncul calon kita Mas. Betul. Semua bisa mengiklan, semua bisa sponsor segala macam. Dan ini sekarang diakses oleh Gen Z yang kadang-kadang kalau kita tanya di publik ya, soal matematika dasar aja nggak terjawab. Iya ya. Gitu loh. Betul. Berapa tambah berapa aja mereka mikirnya lama. Iya. Gimana mereka bisa mencerna informasi secara yang lebih kompleks gitu loh Mas. Iya, kognisinya nggak Jadi dilatih. di sini betul kita ada untuk lompatan yang sangat jauh dari nggak pernah baca buku secara mendalam, tahu-tahu kita harus mencerna informasi yang sekian detik gitu loh Mas. Ya, ini kalau gua iris dengan kasus kenapa kemudian tuduhan terhadap ijazah Pak Jokowi yang palsu ini dapat mendapatkan tempat yang cukup leluasa dalam publik kita karena memang ya narasi yang dibangun oleh kelompok oposisi marginal ini berhasil mengusik rasa penasaran untuk kemudian terus mempertanyakan ini asli atau palsu loh. Padahal ya, kalau seandainya kita telusuri secara empirik, gue ini lebih cenderung untuk melakukan pendekatan terhadap sebuah persoalan dalam sisi akademik. Kalau dalam sisi akademis sampai detik ini, gue anggap ijazah Jokowi itu asli. Kenapa? Nomor satu, lembaga resmi yang terverifikasi, bereputasi, menyatakan yang mengeluarkan ijazah Jokowi bahwa benar dia mahasiswanya. Semua arsip-arsip bisa terverifikasi di sana. Semuanya yang dilakukan oleh Jokowi sejak kuliah ada di sana. Nomor dua, sampai detik ini, kenapa gue kemukakan tidak ada lagi lembaga yang punya otoritas selain misalnya kepolisian yang punya ranah penyidikan mengatakan itu juga sudah asli. Kemarin-kemarin yang dipersoalkan serius adalah uji laboratorium forensik. Sekarang itu sudah dilakukan. Lembaga resmi seperti pengadilan juga melihat hal itu, situasinya sama, tidak layak untuk disidangkan. Nah, jika otoritas resmi semacam ini sudah mengemukakan, gue sebagai akademik, pihak-pihak yang bisa terverifikasi, sebelum ada yang mampu membuktikan sebaliknya, maka inilah versi kebenaran atau versi objektivitas yang bisa kita dekati secara akademik. Nah, yang menjadi persoalan, tentu ini akan terus menjadi persoalan pertanyaan-pertanyaan susulan sama orang-orang yang gua konsepsikan sebagai kelompok oposisi marginal, ingin menyuarakan kritik-kritik terus terhadap Pak Jokowi, dan ini juga terus memberikan ruang panggung ketika mereka, gue pinjam istilah lo gabut itu, yang terus mendapatkan etalase. Kan ini cukup menarik kan? Nah, dari sini akhirnya kalau kita hubungkan sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemersoal ijazah-ijazah ini, ada baiknya inilah
ini lucu loh ini gitu loh ya kan. Kelar-kelar. Tapi nggak hati-hati lo kelar-kelar. bisa berujung ke bilik penjara, Mas. Nah, kalau itu kan sudah ditantang oleh mereka, tapi seenggak-enggaknya berikanlah pencerahan narasi yang oke gitu. Kalau seandainya harus mengkritik, yang lebih objektif kata lo itu lebih banyak, Cak. Yang Dari bisa kita segi- telaah kebijakannya. Kemudian sisi yang lainnya, ini persoalan yang sudah sangat lama, 7 tahun nggak selesai-selesai. Ya terus juga kalaupun itu terbukti sebaliknya juga apa gitu, buat apa juga saat Nah, disitulah pertanyaan mendasar gue juga, Cak. Ini ujung dari keinginan yang mempersoalkan ijazah Jokowi ini Itu. kira-kira apa? Saat ini Pak Jokowi presiden sudah tidak. Ya. Punya jabatan-jabatan publik sudah tidak. Memang secara jejaring Pak Jokowi dinarasikan sebagai sosok yang masih punya kekuatan dan pengaruh penting. Bahkan dinarasikan sebagai matahari kembar Pak Prabowo. Tapi kan tanpa kondisi posisi formal tinggallah menyuarakan ide-ide keras kepada Pak Prabowo agar juga ide-ide itu bisa terwadahi kan. Nah, dari sektor ini ya narasi apa namanya tadi yang lo jelaskan tadi itu masyarakat kita yang memiliki literasi bacaan yang masih relatif kurang dengan terbukti masih tingkat IQ kita masih di bawah rata-rata begitu ya. Janganlah kemudian ini sebagai ajang manipulasi. Dan itu banyak loh Mas, kalau gue sempat kalkulasi konversi ya, dari yang tahu sekian persen, terus yang percaya itu palsu, gue konversi itu sekitar angkanya di 40 juta orang. Banyak kan? 40 juta orang. Banyak loh itu. Dan yang begini-begini ini kadang-kadang kalau gue lihat dari narasi yang mereka keluarkan cenderung Apa? Emosional. Iya. Benar. Jadi bangunan basis argumentasi alih-alih mengatakan ini sebagai pendekatan ilmiah begitu, tapi sebetulnya sumber-sumber yang harusnya primer lebih banyak yang mereka analisis adalah sumbernya sekunder. Kan ada baiknya mereka berupaya total dulu untuk mendapatkan data primernya, kemudian dianalisis, kemudian mengeluarkan narasi-narasi yang semacam ini. Jadi gue lihat lebih banyak untuk serangan ini dikaitkan dalam konteks ada goresan luka yang pernah terjadi ke mereka yang sehingga mau tidak mau mereka harus mengeluarkan itu oposisi dari kawasan pinggir gitu agar terus bisa mendapatkan tolehan dari kita semua. Ya, cuman ya lagi-lagi ya di sisi seberangnya juga ya pembiaran itu kayaknya ada gitu loh Mas. Nah di situ juga coba terangkan. Menikmati dramaturgi juga, menikmati exposure-nya dan mungkin udah pede kali ya. Orang gua bilang ijazah aslinya kok gitu. Oh, itu Sampai 7 tahun baru dikeluarin gitu loh. Iya 7 tahun loh baru dikeluarin sama Pak dari Jokowi ya. awal dia udah terganggu, udah nggak asrek, itu dari tahun 2018 udah dikeluarin harusnya. Harusnya. Berarti memang Pak Jokowi ini canggih ya. Canggih Mas. Tapi ini Mas, ada satu eksperimen pikiran nakal gua ya. Apa itu? Kenapa sih orang-orang sebagian begitu yakin kalau Pak Jokowi itu nggak pernah kuliah di UGM atau nggak lulus dari UGM? Kenapa itu Jang? Gua bayangkan eksperimen pikiran lain. Apa itu? Kalau Anies Baswedan sebagai lulusan UGM, ada yang mengisukan beliau itu nggak lulus dari S1 UGM. Nggak percaya gua. Nggak percaya gua. Gua nggak percaya. Itu Mas, ada persepsi asosiasi Mas. Oh iya. Pak Jokowi kan, sorry itu sih Pak Jokowi, dianggapnya pelongo-pelongo kan. Oh. Dianggapnya kurang pintar, kurang Betul, intelek kan. betul. Orang sebagian mungkin ini kayak gini lu sarjana nggak sih orang gitu loh. Iya, yang kemudian kata plonga-plongo itu sangat asosiatif dengan diri Pak Jokowi. Iya, tapi sisi lain Mas, orang-orang pemersoal ini juga kontradiktif dengan pendapat mereka yang lain. Apa itu? Sisi lain itu Pak Jokowi dianggap pelongo-pelongo, tapi juga dianggap menguasai semua institusi gitu loh Mas. Kontradiktif. Itu kan tabrakan ya. Iya. Kalau orang maaf bodoh, apa iya orang bisa menguasai semua institusi yang dipegangnya gitu? Iya, itu harus dilakukan oleh orang-orang yang punya intelijensi di atas rata-rata. Itu ada kontradiksi di Pak Jokowi juga kalau gue lihat. Tapi gue jadi ingat nih Jang, pemantik lo ngomongin masalah ini. Yang dipersoalkan Roy Suryo, salah satu argumentasinya itu nggak mungkin dong IPK yang di bawah 2 itu lulus. Itu Mas, gue ingat baca berita
Roy Suryo itu katanya pengakuan dia ya, pertama kali itu ragu Pak Jokowi lulus dari UGM gara-gara dia itu melihat Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD ketemu. Terus bercanda, Pak, saya kan lulus UGM juga, kata Pak Mahfud ya. Saya lulus dengan IPK 3,8 loh. Pak Jokowi nimpalin bercanda. Kalau saya IPK kurang dari 2, lulus juga tuh. Dibilang itu kan bercanda ya. Iya. Tapi dianggap serius itu. Dianggap serius kayak, kok boleh ya IPK kurang dari 2 lulus dari UGM? Dia kan UGM juga. Iya. UGM pride dia kepantik situ. Oh Mas. iya. Kan UGM semua nih Mas. Iya, Dokter Tifa UGM, Roy Suryo UGM, Iya. Rismon UGM. UGM Mas. juga. Iya. Ya, jadi kalau memang kondisinya kayak begini, menurut lo apa kesimpulan akhir lo, Jang? Tadi kembali ke itu Mas, fenomena distrust ke institusi atau otoritas. Apalagi kan ini di era kita post-truth ya, di era pasca kebenaran, di mana arus informasi itu sudah terlalu deras. Semua orang itu punya corong, punya platform. Kita nggak tahu lagi mana yang objektif, fakta, dan yang bukan. Semua orang bisa melabeli dirinya dengan apapun. Dan itu bikin orang jadi gamang akan institusi otoritas, termasuk UGM, termasuk Polri yang dibilang tuh rekayasa katanya kan. Aku jadi ingat ini Mas, para teori konspiratif yang nggak percaya bumi itu bulat, flat earther ya istilahnya kan, yang percaya bumi datar. Itu kalau ditelaah Mas, itu mereka bukannya mereka nggak percaya bumi itu bulat atau datar, tapi mereka nggak percaya Mas saintis Mas katanya Mas. Jadi kalau para saintis ini, otoritas ini bilang bumi itu datar, mereka akan percaya bumi itu bulat. Iya, gitu akan loh. berkata sebaliknya. Sebaliknya, karena ada rasa nggak percaya sama otoritas itu Mas, gitu loh. Oke, Mas Aap, simpulin dong. Juga tadi kan dari sisinya Mas Icang ya, sekarang iya, mau jadi tahu juga sebagai dari sisi. penutup itu ya. Melihat polemik dari ijazah Pak Jokowi yang palsu ini episode yang cukup panjang, tersanjung versi ijazah palsu Joko Widodo gitu ya, kalau kita pakai analoginya si Icang tadi itu. Nah, tapi di sektor ini ya, yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi sampai sejauh ini, kemudian situasinya tidak terus mengembang baik. Banyak keraguan, gue yakin, Cang, di tengah-tengah publik terkait dengan apa bener sih ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Tapi gue sebagai orang yang akan duduk, yang sering istilahnya ya, yang lebih banyak suka mendekatinya dalam konteks akademik gitu ya, gue tidak mengenyam itu percaya sepenuhnya, tapi gue juga tidak menolak sepenuhnya. Namun sebagai seorang akademisi, ketika melihat apa yang telah dialami proses tuduhan ijazah palsu ini, semua otoritas yang bisa diverifikasi, baik itu secara faktual maupun secara administratif, lembaganya ada, orang-orangnya ada, bahkan ijazahnya dipegang yang bersangkutan. Itu pun meskipun dalam waktu yang cukup panjang, baru hampir 7 tahun kemudian baru ditunjukkan ke publik, meskipun saat ini baru di tingkat Mabes Polri, Bareskrim ya, itu sudah mulai ditunjukkan. Nah, sebetulnya mempersoalkan ijazah Pak Jokowi palsu atau asli ini sudah bukan menjadi sesuatu yang krusial lagi. Nah, gue melihat malah jauh di balik itu. Ini tidak lagi soal mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Tapi gue lihat di belakangnya ternyata ada sentimen, ada emosi. Karena orang yang mempersoalkan dari dulu sampai sekarang, itu kalau gue kategorikan ada 3 sektor, Jang. Nomor 1 adalah Islam garis keras, yang dulu dipakai untuk narasi yang sangat curiga dengan ideologi-ideologi tit tadi itu. Yang kedua adalah mereka sosok-sosok yang terpinggirkan secara relasi kekuasaan yang dulu sempat mengenyam itu di sektor kekuasaan. Beberapa namanya Roy Suryo, Said Didu, kemudian sahabat Tifa. Itu kan dulu sosok-sosok yang dekat lah ya. Yang dekat. Nah, yang berikutnya adalah mereka yang memang tidak suka dengan performa Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Nah, gue lihat oposisi marginal yang
bahkan sebagai representasi kelompok yang saat ini mempersoalkan ijazah Pak Jokowi itu dari 3 sektor ini. Makanya TPUA adalah sisa-sisa gerakan 212 kan kalau nggak salah ya. Kemudian apa namanya yang banyak terpikirkan Roy Suryo dan kawan-kawan, dan mereka-mereka yang mengamplifikasi ini adalah kelompok-kelompok yang memang punya sejarah tidak sehat dengan Pak Jokowi. Nah dari sini sebetulnya gue sangat bisa memahami kenapa orang-orang yang mempersoalkan ini tidak kemudian mengembang secara lebih jauh. Jadi sebetulnya ini adalah pembahasan trivial aja, Neng. Ya. Kita Enough sebetulnya lah. enough ya. Mau kemana lagi udah. Sudah enough lah. 1% yang nggak peduli. Nah, tapi sebetulnya Jang, kayaknya kita harus membahas ini untuk meluruskan paradigma empirik lah gitu. Ini berulang-ulang dipersoalkan udah 7 tahun nggak selesai gitu. Sequelnya apa lagi gitu. Nah, Sequelnya apa lagi? Nanti kalau ada yang sangat dramatis baru kita Boleh bahas lah. lagi, Jang. Itu barusan tadi yang mau Neng dia kasih tahu sih sequelnya apa lagi ya gitu di Sanjung, kasus. tersayang, apalagi kan. Apalagi. Apa? Tersiksa. Ya mungkin apa ya kalau misalnya dari pembahasan ini kan sequelnya tadi apakah mungkin akan ada yang dilaporkan kembali, kita nggak tahu ya gitu. Itu yang sebetulnya gue tunggu, Neng. Apakah laporan Pak Jokowi ini akan berimplikasi terhadap seperti yang akan dialami oleh Gus Nur dan Bambang Trimulyono? Iya. Dua Itu orang yang sih. sudah merasakan dinginnya bui itu ya. Iya gitu. Itu Apakah dia. mengarah ke sana? Kita tunggu. Bapak baru tersiksa. Nah, oke, kalau Bapak baru tersiksa itu sudah muncul, siapa tahu nanti bisa kita ulik lagi nih di Ngutik ya, kita ngulik politik lagi. Nah, bagi sahabat Ngutik sekalian yang juga punya input atau masukan, kira-kira isu apa sih, tema apa sih, topik apa sih yang kita akan bahas di episode selanjutnya di Ngutik, di Ulik Politik. Nah, langsung aja sematkan di kolom komentar. Kalau begitu kami bertiga pamit undur diri ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.